dan Sungai Harapan. Yeah.
That's
Haleluya. Amin. Tahun baru ini suaranya begitu ya. Ada sukacita. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang anugerahmu mempesonaku. Kalian suka terpesona nggak? Kalau ada apa Bun? Oh, ada uang. Uang bisa mempesona ya. Ya Rizka, bener? Kamu bisa terpesona sama uang? Puji Tuhan. Udah sembuh Bapak? Sampai apa jawab? Puji Tuhan. Maria yang lagi sakit ya? Ya Pak Arjuna. Cici lu lagi sakit? Cici. Mana sakit? Sakit PMS. Kira lagi jaga baby. Biasa ada sebagian wanita kalau lagi PMS, ada yang parah bisa jungkir balik loh, saking sakitnya ya. Kakakmu enggak ya? Enggak sampai begitu ya. Paling marah-marah doang ya. Ya, namanya juga wanita. Puji Tuhan. Kita mau mengawali masih tanggal berapa ini ya? Tanggal 11. Masih bau-bau tahun baru masih ada ya. Bau-bau bakaran masih ada. Ya, bakar ikan, bakar ayam, ya Rizka, ya. Kamu bakar-bakar dan ngajak-ngajaknya. Waktu dia ada waktu apa? Malam tahun baru nggak ada. Malam tahun baru apa ada? Ada. Oh, tahun barunya kamu nggak ada ya. Ya, bakar apa? Oh, kirain bakar ikan cupang. Nah, minta sama Tuhan. Kita mengawali tahun ini dengan anugerahnya, ya, supaya anugerah Tuhan itu menyertai hidup kita sepanjang tahun 2025. Kenapa? Yang katanya minta dibantuin dalam kasih yang sempurna. Tadi bisa tuh diturunin ya nadanya Kak sama Acak. Santai aja, makanya latihan vokal ya di kamar mandi tuh. Itu nanti nyampe. Kajian juga bisa begini tuh latihan vokal. Pokoknya sama di Jogja itu waktu itu latihannya udah sampai kayak orang gila. Lama-lama iya bener. Kalau paduan suara gitu kan latihannya kan. Karena yang orang Sumatera tahu ya. Itu sampai tinggi. Jadi oktav naik terus itu kan gak perlu latihan. Bisa kalau suaranya bagus nanti nge-rap latihan. Gitu setiap hari 1 hari setengah jam lah. Itu nanti vokalnya akan terolah pakai suara perut kalau nyanyi. Jangan suara yang lain ya. Nah, kalau teman-teman berjalan bersama yang namanya anugerah Tuhan, hidup kita ini akan terasa ringan. Benar nggak? Coba ingat-ingat ya. Ingat-ingat, kayaknya nggak suruh kesaksian tapi ingat-ingat di tahun 2024 aja yang baru kita tinggalkan. Ada nggak anugerah Tuhan yang kita rasakan? Revi, ada nggak anugerah Tuhan yang Revi rasakan? Banyak. Sebutkan salah satunya. Salah banyaknya, sebutkan salah satunya. Gak usah nanya ke Febi. Pas kecelakaan. Kenapa? Anugerahnya itu apa, dalam bentuk apa? Enggak mati. Krista sudah poin banget ya. Anugerahnya enggak mati. Untung enggak mati ya. Itulah orang Indonesia.
cuma luka-luka. Padahal kalau teman-teman lihat ketika Revi kecelakaan itu motornya kayak udah nabrak gunung ya. Ya kan, hancur remuk. Saya lihat mamanya ngupload depan motornya. Ini beneran ini Revi nggak apa-apa, ya kan? Revinya cuma luka-luka gitu kan. Tapi motornya bukan lagi luka, bonyok. Ya kan? Tapi masih bisa dibenerin ya. Puji Tuhan, untung aja itu anugerah ya. Pas Revi kecelakaan itu ada malaikat yang bareng-bareng gendong Revi. Percaya nggak? Percaya. Makanya yang dikorbankan motornya, ya, sama lawan mainmu. Ya, ya. Coba ingat-ingat lagi. Arjuna ada anugerah Tuhan di tahun lalu. Waktu apa? Sebutkan salah satu. Katanya kan banyak, pasti banyak lah. Cuma kalian suka lupa apa? Waktu ujian, kamu nggak belajar tapi bisa. Itu anugerah. Itu namanya males, bukan anugerah. Ya, itu. Ya, kadang-kadang kalian udah capek belajar, yang kalian pelajari nggak keluar ya. Udah capek-capek ngapalin, yang diapalin nggak keluar. Tapi anugerah Tuhan dapat nilai bagus. Ya. Rizka, anugerah apa yang terjadi di tahun lalu? Waktu ketika pas lagi sakit, kenapa? Sembuh. Oh, itu anugerah ya. Ke dokter nggak waktu sakit? Enggak. Oh, puji Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Ya, coba kalian masing-masing nggak ingat pertolongan Tuhan. Maria Hermawan ada anugerah Tuhan di tahun lalu. Ketika mama berencana membangun rumah, kamu milih-milih saya nanti kamarnya mau kayak gini. Ya, anugerah kan? Dapat truk. Udah pindah belum? Belum. Mau pindah ya? Nah, pasti kamu sudah membayangkan nanti kamarmu akan dibentuk seperti apa ya? Ada Spiderman, oh salah. Ya kan? Itu anugerah. Memang kerja keras orang tua, tapi kalau tanpa anugerah Tuhan, Maria nggak punya kamar yang baru nanti ya. Senang nggak? Mau makan nggak kamar baru? Ya nanti syukuran ya di rumah baru. Bilang mama ya, bersyukur di tahun ini dapat rumah baru. Luar biasa berkatnya. Ada lagi? Totsi? Anugerah apa? Banyak. Sebutkan salah satu. Waktu di jalan kereta. Kenapa kamu biar? Kenapa? Kan ada ibu-ibu. Terus bannya copot. Ibu-ibu itu naik sepeda, bannya copot. Dari sekian banyaknya orang ada yang nolongin. Terus kamu nolong. Jadi aku tolongin. Terus ibu-ibu sedih. Ibu-ibu itu sedih. Terharu. Dan nggak mungkin dari sekian banyak itu mereka takut ketabrak kereta. Ya, ibu-ibunya banyak copot pas di perlintasan kan? Pas habis apa ya? Yang Malang itu. Oh, habis Malang. Ada kereta itu, saya mau goes bannya copot. Mungkin yang lain menolong takut kali ya. Ya. Tapi kamu dengan penuh keberanian, I'm Wonder Woman, keren. Kamu nolong, itu luar biasa. Kenapa kamu gak bersakit kemarin? Itu luar biasa loh, ada keberanian untuk menolong seorang yang membutuhkan. Itu dibutuhkan keberanian ya. Puji Tuhan. Ada lagi Feby? Ketika Tuhan karena kamu sakit? Enggak. Oh gitu, oh pertolongan Tuhan kamu gak ditunjuk ya. Oh luar biasa, memang Tuhan itu baik. Kasih? Oh enggak ada. Pas kamu sakit kenapa? Bapak ikut menemani.
Gimana? Yang kemarin itu? Kamu sakit apa sih? Panas. Panas, batuk pilek, lengkap banget hidupnya itu ya. Itu kado tahun baru dari Tuhan ya. Bersyukur kan? Sekarang sudah sembuh, banyak pertolongan Tuhan. Adel, apa anugerah Tuhan? Kamu ranking 1 dibeliin HP baru, iPhone loh. Kajian ranking 2 aja nggak dibeliin loh. Itu anugerah ya. Makanya kalau Tuhan menempatkan kamu di gantang ya, benar ya? Itu tuh bukan maksud apa-apa. Biar kamu merasakan bagaimana rasanya ranking 1. Nggak semua loh ya. Nggak semua pernah merasakan di ranking 1 ya. Tapi Adel Tuhan tempatkan di sana biar dia merasakan betapa bahagianya kalau seorang siswa ranking 1. Ya Aca udah merasakan kan, ada ranking 1, ada ranking itu udah perasaannya udah tahu gitu ya. Kalian yang tadinya dapat ranking, gak dapat ranking itu campur aduknya ada di situ. Nah, puji Tuhan, kalian masih baik-baik saja kan tahun ini ya, puji Tuhan. Moses, ada cerita tentang anugerah Tuhan ketika udah berdoa semoga hujan. Terus? Nggak hujan. Kenapa kamu pengen hujan? Mau hujan-hujan. Oh, orang lain mah minta jangan hujan. Ini Moses luar biasa loh. Anugerah Tuhan, dia pengen hujan. Ya, satu keinginan yang unik nanti Tuhan kabulkan ya. Excel, anugerah apa yang Tuhan berikan di tahun lalu? Pas pemilihan ranking. Oh, pas pemilihan ranking. Oh, ranking dipilih ternyata ya. Excel deg-degan. Malamnya dia nggak bisa tidur loh tiap pagi rapat bener. Karena yang ada di pikiran dia saingannya dia Gaby. Dia selalu berprasangka, mami matanya Gaby melotot terus sama saya. Ternyata Excel, puji Tuhan, anugerah ya. Semangat terus teman-teman semua yang di sini, kita percaya anugerah itu selalu ada ya. Kak Jen juga nggak mau kalah sama kalian. Kak Jen mau berbagi banyak sebenarnya anugerahnya. Kalau kita ceritakan ya satu-satu, kita bisa sampai besok loh. Dia kan, benar kan? Menceritakan anugerah Tuhan yang tidak terungkapkan. Karena apa? Kalian suka malu dalam bersaksi. Benar nggak? Benar nggak? Kalian tuh suka malu. Kita baru tahu kalau Toksi punya kesaksian itu. Waktu dulu kalian tuh pengen banget kuliah ya. Orang tua nggak punya uang, miskin, enggak gitu Pak. Mobil, opa dengan anugerah Tuhan ditelepon doang, suruh ambil mobil ke Purwokerto. Luar biasa nggak kan? Masih ada nggak anugerah di tahun ini? Masih, ya. Makanya jangan berkecil hati kalau Tuhan belum buka jalan. Banyaklah anugerah. Nah, Mazmur 5 minta sama Tuhan. Coba mungkin di Mazmur 5 nggak tahu kayaknya karena ini Mazmur kadang ayatnya gitu loh. Coba bukan 12 dulu ayat 12. Kalau nggak 12, 13. Biasa Mazmur begitu. Mazmur 5 kalau nggak 12 pokoknya nah ini. Berarti Mazmur berapa coba? 12 ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti Perisa. Minta Tuhan, pagari aku tahun ini dengan anugerah Tuhan. Sehingga apa? Kalian bisa nolong orang, kalian mungkin yang deg-degan ketika ujian kalian bisa kerjain, betul nggak? Ketika kita dipagari oleh anugerah Tuhan, maka musim apapun yang saya dan teman-teman lewati di sepanjang tahun 2025 akan mampu kita lewati dengan ucapan syukur. Amin. Revi udah nyanyiin lagunya. Engkau terus di setiap apa? Di setiap musim hidupku terus tak pernah ku
Kau biarkan ku sendiri. Nyanyikan dengan iman. Kekuatan di jiwaku adalah apa? Adalah bersamamu. Terus. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Nyanyikan dengan iman ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang apa? Teguhkan hatiku. Engkau yang memberi apa? Memberi pertolongan. Katakan dengan iman. Anugerahmu besar melimpah bagi. Kalau anugerah itu ada, buka Yesaya 43 ayat 2. Perjalanan apapun, apa yang kalian hadapi, apa yang kalian alami, bisa kita lewati. Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Ini yang itu 3 orang itu tapi kayaknya lama ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa? Kamu menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Terjadi dalam hidup kita di tahun ini. Sok Tuhan, saya mau melewati sungai, melewati api. Silahkan Tuhan, asal menyeberangnya bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhanlah, anugerah Tuhanlah yang memampukan kita mampu melewati tahun ini. Entah apa yang akan terjadi. Mungkin kalian melewati sungai, mungkin kalian melewati api kehidupan. Tapi kalau ada anugerah Tuhan, maka kita bisa melewatinya. Kadang-kadang orang suka takut duluan, bener gak? Pernah lihat bapak-bapak atau tentara yang takut disuntik? Pernah gak lihat TikToknya? Ujung-ujungnya disuntik gak? Disuntik. Ya kan? Tapi ujung-ujungnya disuntik. Kita melewati tahun 2024 banyak prediksi kan, akan ini, akan terjadi ini, akan ada pandemi, akan ada ini, krisis. Ternyata bisa lewat tuh karena apa? Anugerah Tuhan. Ya. Jangan takut masuk di tahun ini dengan iman. Salah satu kunci untuk membuka pintu anugerah Tuhan, salah satunya ya, adalah dengan doa dan puasa. Ester 4. Kalian suka mendengar puasa Ester? Sering ya? Sering. Aca udah pernah sampai puncak. Hari ketiga dia udah mau pingsan. Oh enggak ya cuma. Ester 4 ayat 15 sampai 16. Ester walaupun dia seorang istri raja, seorang permasyuri, seorang ratu, tetap aja ada masalah. Kalian kalau lihat artis-artis kayaknya enak ya, enak, duitnya banyak, mau beli apa aja bisa, mau pergi kemana aja bisa. Tapi siapapun manusia di dalam dunia ini, ya, siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini,
tidak lepas dari maut. Masalah ini seorang Esther, dia sudah diangkat sebagai permasyuri raja. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Jadi ada satu persoalan, orang Yahudi, Esther kan orang Yahudi, akan dibasmi oleh peraturan undang-undang yang dibuat oleh Haman. Kalian baca lah di rumahnya. Ayat 16. Apa yang terjadi? Inilah yang dilakukan Esther ketika dia dapat masalah besar. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Bagus ya nama daerahnya, Susan. Dan apa? Kasih? Dan apa? Berpuasalah untuk aku. Makanya kalian sering mendengar puasa Esther ini. Janganlah makan dan janganlah minum berapa hari? 3 hari lamanya. Kalian kalau masuk sekolah kita harus melewati puasa Esther. Baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi nggak makan, nggak minum selama 3 hari 3 malam. Kalau di SAC malah 4 hari 3 malam ya, ini 4 hari 3 malam. Jadi kita mulai Senin siang, kita buka Jumat siang. Jadi, itu pas hari ketiga, keempat itu udah dunia kayak aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Jadi Esther nggak cuma nyuruh semua orang Yahudi, kalian puasa ya, dianya enggak. Dia juga walaupun seorang ratu, dia berpuasa. Dayang-dayangnya aja berpuasa. Ya, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi Esther seorang gadis Ibrani. Pada zaman itu ada peraturan, ada undang nggak berkenan, hukumannya mati. Itu resiko yang akan ditanggung oleh Esther. Matikah Esther? Jadi Esther tuh pengen lapor sama raja tentang masalah ini. Ada seorang Haman yang ingin membasmi orang Yahudi. Kalau zaman sekarang orang Kristen mau dibasmi, ya. Esther, dayang-dayang dan semua orang Yahudi di bawah pimpinan Mordekai berpuasa 3 hari 3 malam. Esther merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta perkenanan Tuhan melalui kalian kalau ada masalah berat, Rizka ya, ada masalah berat, nyesek di hati. Kalau Tuhan suruh puasa, puasa. Amin. Ya, kalian Hermawan nih, ada masalah berat dalam rumah tangga, dalam keluarga, puasa, ambil puasa. Kalian mau memutuskan sesuatu nih, nanti kalian udah kuliah, udah kerja, nyari jodoh, Tuhan yang mana ya? Saya bukan orang dunia yang cap cicup kembang pucuk. Nanti datangnya brewokan, hitung, gondrong apalagi, gak punya duit, cap cicup kenanya itu gimana coba? Tapi kalau kalian mau mengambil keputusan, usahakan lewat doa, puasa. Di situ ada pintu anugerah terbuka. Kalau puasa kalian benar. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar. Kalau puasa kalian hanya menahan haus dan lapar, itu namanya diet. Kalian puasa nih, tapi cuma nahan haus dan lapar, marah-marah tetap jalan terus, sirik sama orang tetap jalan terus. Itu bukan puasa namanya. Itu namanya diet. Terus kalian, saya harus puasa berapa jam? Semampunya dulu. Kalian misalnya bisa bukanya
jam 9 lakukan. Tapi naik lagi. Habis kalian bisa puas bukanya jam 9 naik. Oh, puasanya saya mau buka jam 12. Naik lagi, masih bisa. Ada seorang anak Tuhan, dia gak pernah puasa, tapi dia lakukan itu. Dia buka jam 9, bisa. Dia buka jam 12, bisa. Dia buka jam 3 sore, bisa. Dia buka jam 6, bisa. Yang penting apa? Belajar. Ya, kalian bisanya nahan jam 10 belajar. Habis itu tingkatkan lagi. Tapi yang penting puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Ketika kalian puasa, banyakin doa, banyakin baca firman. Amin. Mendekat sama Tuhan. Itu kan kalian mau minta jawaban doa, benar kan? Kalau kalian ada masalah berpuasa, itu kalian minta membuka perkenanan Tuhan. Karena hanya ada masalah-masalah tertentu yang bisa diselesaikan hanya dengan doa puasa. Matius 17 ayat 21. Jadi nanti kalian ke depan, kalian misalnya udah kuliah, kerja, Matius 17 ayat 21. Ada masalah, jauh dari orang tua, ya, kalian cuma sendiri di kota misalnya, lakukan ini, ya. Matius 17 ayat 20. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan. Jadi ada jenis-jenis masalah tertentu yang cuma bisa diselesaikan dengan doa dan tapi ya. Kok kalian misalnya ada masalah mentok banget, didoain udah, doa lagi udah, bertahun-tahun sudah doa. Coba ambil doa kayak Esther tadi. Dia minta Tuhan, aduh semoga raja berkenan, semoga raja berkenan, semoga raja berkenan. Kalau raja nggak berkenan, saya mati kak Esther. Ketika dia berpuasa 3 hari 3 malam, apa yang terjadi? Esther 5 ayat 1 sampai 3. Ini yang terjadi setelah dia melakukan puasa 3 hari 3 malam. Dahsyat. Kalau teman-teman misalnya bareng-bareng, misalnya anak pemuda GPDI Maranatha. Teman-teman, Jumat ini kita puasa bareng-bareng yuk. Misalnya, ya, janjian. Doa bareng kalau bisa. Baca firman bareng, lebih dahsyat. Ini akan terjadi kegerakan di Hawageris dan sekitar. Adel akan mengguncang Ganta. Maria, Revi, dan Aca mengguncang Anjatan. Terus apa lagi? Tonsi akan mengguncang Bondo. Arjuna, Rizka, Febi, Maria, Kasih akan mengguncang SMP 1. Tasya dan Tasya, Excel dan Moses puasa 3 jam doang misalnya, nggak apa-apa, akan mengguncang SD. Apa yang terjadi pada hari yang ketiga setelah Esther puasa ya? Perhatikan, mengenakan pakaian ratu. Walaupun dia seorang ratu, dia nggak hanya mengandalkan kecantikannya, dia mengandalkan Tuhan. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas. Ini deg-degan banget. Jadi kalau raja nggak angkat pedang apa gitu ya, berarti dia nggak berkenan. Ya. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana. Jadi Esther datang ke pelataran istana pasti deg-degan, karena di situ ditentukan hidup matinya. Di dalam istana berhadapan dengan pintu istana. Itu coba ayat 2. Apa yang terjadi ya? Coba ayat 2. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di apa? Pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Kalau raja sudah mengarahkan tongkat emas
hati berkenan. Tapi kalau raja nggak mengarahkan tongkat emas, siapapun yang datang mati. Ngeri ya? Itu undang-undang pada zaman itu. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat. Luar biasa. Kalau seseorang berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh, membuka perkenanan Tuhan, membuka perkenanan manusia. Ayat 3, apa yang terjadi? Anak raja sudah berkenan. Ditanya sama raja, apa maksudmu hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun dahsyat akan diberikan kepada. Coba Abel kalau jadi ratu. Ratu Abel, apa yang menjadi keinginanmu? Langsung pikirannya, pengen punya apa Abel? Kalian nggak tahu gitu ya? Bunda tahu pasti. Pengen punya apa Abel? Mewah. Sampai setengah kerajaan sekalipun, setengah kerajaan loh akan diberikan kepada. Coba Rizka kalau jadi ratunya, langsung Pak, mak, kita ke Israel mak, mak, kita ke Amerika, yuk, setengah kerajaan loh dikasih ke Rizka, ratu Rizka. Doa puasa, membuka pintu-pintu ya tertutup ya. Mau belajar puasa, berdoa, baca firman, sungguh-sungguh. Walaupun tahun ini ada berita mau akan ada pandemi lagi, virus apa, virus ini akan ada krisis, ya, jangan takut. Bersama Tuhan kita melewati semua. Minta perkenanan Tuhan ya. Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Saya nanti mau masuk SMA ini, saya nanti mau masuk perguruan tinggi ini. Minta perkenanan Tuhan. Oh Tuhan, saya mau masuk TK ini misalnya. Vivi dan Via mereka berkumpul. Oh Tuhan, kami mau masuk TK Belingin. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong. Iya kan? Orang kalau di kota masuk sekolah itu deg-degan loh. Kalian di sini enak aja kan? Di sekolah bersaing sampai doa-doa jungkir balik loh. Tapi di sini Vivi dan Tia nanti mau doa puasa, minta perkenanan Tuhan, bisa masuk TK Belingin. Jangan Aisyah ya Vi. Saya mau main musik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Minta anugerah Tuhan itu selalu mempesona saya dan teman-teman ya. Berjalan dengan iman karena kita berharga di mata Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Ayo balik sendiri. Ya, kita nyanyi dari rap bersyukur malam ini karena anugerah Tuhan selalu mempesona kita. Amin. Anugerah Tuhan selalu membuat kita diangkat untuk lebih berharga. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah mempesonaku. Selalu dan selalu
Terima kasih Bapa, terima kasih. Apalagi yang kami harapkan Tuhan Yesus dalam kemudahan kami, selain daripada bergantung kepada Tuhan, kepada iman Tuhan. Kami tidak tahu banyak tentang dunia ini dan hal apa yang akan terjadi Tuhan. Tetapi Engkau berikan Roh sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Engkau mengajari kami berserah. Dalam ketidaktahuan kami pun kami akan ditolong Tuhan. Kami akan dibela Tuhan. Kami akan dijadikan hebat. Kami akan dijadikan dahsyat oleh Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ubah kami Yesus. Bentuk kami Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Apa yang tidak baik Tuhan pada hari ini, ambil Bapa. Ambil Tuhan. Ambil Tuhan. Segala pengetahuan yang baik akan kalah dengan segala yang kotor, yang tidak baik, yang masih ada dalam tubuh, hati dan pikiran kami. Hari ini Tuhan Yesus, untuk menjadikan kami lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus dengan kerelaan Tuhan. Ambil Tuhan Yesus. Ambil yang tidak baik itu Tuhan. Kami tidak mau berjalan Tuhan, membawa yang tidak baik Tuhan untuk hari-hari ke depan, yang diberikan oleh lingkungan, yang diberikan oleh kutub keturunan, yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka atas kami, yang membenci kami. Kami mau lepaskan hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Biar kiranya semua yang baik, yang berkenan, yang indah, yang baik untuk didengar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, itu yang ada dalam hati dan pikiran kami, itu yang bertambah-tambah setiap hari Tuhan. Bawa kami dalam persekutuan, terhubung dengan Tuhan setiap saat. Pegang kami orang-orang muda ini Tuhan, supaya kami tidak terjatuh, tetapi kami menjadi Tuhan orang-orang hebat untuk hari-hari ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan, rasakan jamahan Tuhan hari ini. Jangan lepaskan pegangan Tuhan atas hidupmu. Jangan lepaskan pegangan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, pegang seumur hidupmu, supaya engkau berhasil, supaya engkau tetap bangkit dan bangkit terus dan bangkit terus sampai hari keberhasilanmu. Sebab diberikan Tuhan hari-hari Tuhan, hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang kuat, hari-hari kemenangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami meteraikan semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati hati, pikiran kami, telinga kami yang mendengar, agar setiap apa yang keluar dari mulut kami dan perbuatan kami Tuhan, bukan yang menyangkal Tuhan, bukan yang menajiskan banyak orang, tetapi yang menyelamatkan dan memberikan terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati.